Foto yang berjudul Point for Sisters ini, menurut Hardy Budi, fotografernya, laku terjual seharga 25 juta rupiah. Dan masih ada beberapa foto karyanya yang menjadi passive income di masa pandemik ini, karena laku dijual di galeri-galeri di mancanegara. Fotografer yang sering menang di lomba-lomba foto internasional ini akan bercerita seputar proses pembuatan fotonya, yang style foto ini belum banyak dilirik oleh fotografer Indonesia, dan juga kiatnya menghasilkan banyak uang dari kontemporer konseptual fotografi yang digulutinya beberapa tahun terakhir ini. Kali ini di Pinky Mirror TV, tamu kita adalah fotografer Hardy Budi yang biasa juga dipanggil dengan HB. Halo. Dia ada sama gue bareng kita di Nikon Indonesia Official Photographer. Tapi gue memilih wawancara dengan Bro HB ini bukan karena sama-sama official ya. Tapi memang karena gue ngeliat foto-foto dia tuh yang kontemporer, konseptual fotografi itu bener-bener sesuatu yang beda ya, membawa gue kalau ngeliat foto-foto dia tuh bisa kayak pergi ke dunia yang berbeda ya, dunia yang surrealis ya. Jadi itu menarik dan kayaknya masih jarang banget fotografer yang menggeluti bidang itu di sini. Mungkin lu benar-benar pionirnya. Dan mungkin beberapa orang juga mengatakan ya, ini digital imagingnya terlalu kuat nih, fotografinya nggak. Tapi secara karya, foto-foto HB ini udah menang lomba-lomba nasional maupun internasional. Jadi menarik banget. Dan yang paling menarik sebenarnya bulan lalu gue ketemu dia bilang sama gue gini, konseptual fotografi itu bisa menghasilkan banyak uang. Nah, pastinya. Semangat nggak bro? Ya, itu yang gue rasa paling menarik. Ya, tapi untuk sebelum itu kita ngobrol, ceritain dulu kira-kira gimana sih sampai lu bisa menggeluti konseptual ini, karena kan sebelumnya lu motret apa aja kan, landscape apa pasti nyobain dulu kan. Betul. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Makasih nih buat waktunya, bro. Jadi gini, awalnya seperti yang tadi lu sampaikan. Jadi di awal-awal gua pertama motret juga di sekitar tahun 2000-an lah. Gua belum lama kok motret. Ya, baru sekitar pas lagi analog beralih ke digital lah. Itu di awal tuh gue selalu motret apa aja yang gue pikir gue tertarik untuk gue potret gitu. Ya, jadi makanya di pertama-tama tuh gue selalu nyoba, ada yang landscape, ada street, ada still life, macem-macem lah. Ya, sampai model, segala gue cobain gitu motret. Nah, itu gue butuh waktu sampai sekitar 10 tahunan. Sampai gue akhirnya nentuin bahwa ini loh genre yang bener-bener sesuai dengan gue banget gitu loh. Dengan gambaran gue dalam foto seni gitu, cara seni. Jadi foto gue tuh boleh dibilang foto konseptual, fotografi yang kontemporer gitu. Contemporary konseptual gitu. Tadi benar, jadi seperti yang lu bilang, di Indonesia tuh belum banyak. Ya mungkin boleh dibilang bisa dihitung pakai jari lah. Yang style fotonya kayak gue gitu. Awal-awal sih gue sebenarnya cuma iseng dulu. Dulu juga gue sama aja seperti prosesnya sama seperti fotografer-fotografer yang lain. Gue juga sering ikut hunting-huntingan yang dibikin sama rame-rame gitu. Terus bikin foto dengan konsep gitu. Sebenarnya konseptual fotografi itu disadari atau enggak, sebenarnya kita semua udah sering lakukan gitu. Karena kan konseptual fotografi itu nggak melulu mesti foto misalnya model dengan satu konsep aja gitu. Kadang-kadang kita suka nemuin foto yang kata human interest, tapi di setting itu juga termasuk konseptual sebenarnya gitu. Ya, rata-rata semua foto yang bagus adalah foto yang konseptual, ya kan? Betul. Kecuali jurnalistik. Betul. Iya, gue rasa sih gitu. Cuman, ya makanya di lo itu berbedanya karena unsur digital imagingnya tinggi, ya kan? Lo komposit ya, gimana sih ini? Komposit. Jadi gue perlu lurusin dulu gitu ya. Jadi kalau bisa sih sebenarnya orang kan punya caranya sendiri-sendiri ya.
Ketika dia mau mengekspresikan ide konseptual itu kan mengilustrasikan ide atau gagasan yang ada dalam pikiran lo, entah dalam bentuk imajinasi atau dalam bentuk konsep apa sesuatu, dan lo ilustrasikan itu dituangkan ke menjadi satu gambar gitu. Iya, betul. Nah, gue sebenarnya bukan kerajinan amat pengen pakai digital manipulasi atau dengan composite gitu. Karena gini, foto gue tuh ada konsep gue itu, especially konsep gue. Ada bagian-bagian yang bisa dicapai dengan kamera, tapi nggak bisa dicapai di Photoshop. Which is 100% raw material daripada konsep foto gue itu adalah dibuat oleh kamera. Jadi benar-benar based on image yang diproduksi sama kamera. Nah, tapi ada beberapa bagian yang nggak bisa dicapai oleh kamera, tapi bisa di-reach sama Photoshop gitu. Betul. Ya. Kalau misalnya ngelihat portfolio gue di Instagram, kan ada tuh ngelihat sering orang yang kepalanya potong. Atau misalnya orang yang kepangnya terbang, atau misalnya orang yang di lapangan tenis palanya kekubur jadi ke semen, misalnya kayak gitu. Hal kayak gitu kan nggak bisa kita bikin by one shot dari kamera aja, gitu. Jadi ada hal yang nggak memungkinkan untuk gua raih, untuk mencapai konsep yang gue inginkan, sehingga gua terpaksa mau nggak mau, no choice. Gue harus menggunakan digital manipulasi gitu. Nah, kebenaran, cuman kayak gini, gue dari kecil itu kan seneng banget seni lukis, ngegambar. Dari TK tuh gue udah seneng, udah ikutan kejuaraan lomba ngegambar dari TK loh. Nah, terus berlanjut sampai sekarang. Nah, dalam perjalanan itu gue selalu benar-benar punya favorit itu surrealis artis. Rene Magritte, Salvador Dali, kayak gitu ya. Dan gue juga senang sama pop art artis kayak Andy Warhol, terus udah gitu Yayoi Kusama. Jadi mereka lah artis-artis yang banyak menginfluence karya-karya gue gitu. Nah, untuk mengimplementasikan karya gue itu menjadi seperti yang surrealis, seperti yang gue inginkan, itu nggak mungkin tercapai kalau hanya dengan single shot kamera aja. Itu sebabnya gue mensinergikan, mungkin kata yang lebih manis itu, jadi mensinergikan antara fotografi dengan Photoshop untuk menjadikan satu image yang sesuai dengan konsep yang gue inginkan gitu. Jadi itu intisarinya sebenarnya di situ. Ya, makanya kalau dari gue sendiri sih, gue sangat mengerti, karena maksud gue gini, kalau buat gue pribadi ya semua fotografi selama lo motretnya dengan kamera, mau lo gimana ya tetap itu adalah fotografi. Itu kan cabangnya banyak. Betul. Cuman ya makanya kenapa genre kayak lo gini menurut gue sangat jarang. Gue nyari fotografer Indonesia siapa lagi ya? Nggak ada gitu loh. Nggak ada. Ya, jadi memang nggak jarang. Dan di dunia juga kayaknya nggak banyak juga sih sebenarnya. Di dunia sih nggak banyak. Nggak banyak. Cuma justru gitu. Justru gue tuh pengen tampil beda dari fotografer yang lain. Kalau lu nggak punya satu keunikan dari genre yang lu tekunin gitu, lu nggak akan stand out dan dikenalin sama orang gitu. Ya, jadi dulu awal-awal pertama gue bikin foto konsep kontemporari seperti gini, itu banyak orang yang mencibir gitu. Fotonya aneh nih. Foto apaan sih kayak gitu-gitu? Pala lah dipenggal gitu. Orang lah terbang-terbang dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi berjalannya waktu, khususnya perubahan ini gue alamin benar-benar impact yang terbesar itu ketika gue ngikutin lomba-lomba foto internasional. Ternyata style foto kayak gue tuh disukain banget, diterima gitu, diterima dan mereka appreciate banget, respect banget. Sampai sering ya gue maksudnya diundang ke luar negeri hanya untuk mempresentasikan karya-karya gue gitu. Nah, itu sih gue nggak gitu kaget sih, karena gini, gue kebetulan di fotografi udah lumayan lama ya, dari 90-an awal. Jadi gue tuh melihat banget bagaimana masyarakat fotografi Indonesia itu
umumnya ya, sebagian besar, sebagian kecil udah mengerti. Tapi yang sebagian besar lagi tuh, gue masih ingat banget awal 2000-an lah, 2004, 2005. Itu kalau foto yang objeknya orangnya kecil, terus ini besar, pasti semuanya bilang ini komposisinya kurang apa. Ya, jadi ternyata belakangan ketika gue lihat teman kita si HL, banyak yang kecil-kecil belakang, nah itu ternyata udah mulai diterima saat ini. Jadi ya memang kadang-kadang fotografer di Indonesia agak terlambat ya. Makanya gue juga tadi menanyakan karena gue yakin banyak penonton di gue yang fotografer gitu yang mikir ini fotografi apa digital imaging nih. Nah gitu kan. Nah, makanya kita bisa luruskan dan itu juga kita bisa ini bahwa itu adalah fotografi juga. Tapi lu bisa mengambil genre ini, triggernya apa? Foto apa lu lihat di luar, apa ada apa yang bisa tiba-tiba lu jadi, kalau gue pengen motret nih, apa karya lu pertama apa sih? Waduh, kalau karya pertama, wah nggak inget ya. Gara-gara gini. Awal-awalnya lah, awal-awal lu motret konseptual itu kayak gimana? Gue tuh selalu awal-awalnya itu motret konseptual itu selalu awal-awalnya berawal dari cuman model. Gini, yang banyak kasih influence gua untuk berubah menjadi kayak bikin satu foto konseptual kontemporari adalah ketika gue join tahun 2010, gue join website yang dulu terkenal banget, onex.com. Onex.com mungkin kalau di kalangan fotografer udah pada tahu lah ya. Jadi dulu tahun 2010 gue join onex.com. Nah itu kan susah banget. Untuk publish di situ susah banget. Bahkan temen gue ada yang sampai 120 kali kirim, di reject semuanya gitu. Nah, gue pun pertama kali foto gue publish di onex.com itu 30 kali kirim kali, di reject terus sampai akhirnya foto ke 30 sekian baru bisa publish gitu. Jadi, nah ketika gue masuk ke onex.com, mata gue terbuka. Gue ngeliat ternyata di luar fotografi yang kita selama ini tekuni di Indonesia, di luar sana ternyata ada genre-genre yang unik, yang beda gitu. Gue kasih contoh seperti karya-karyanya Ben Goossen. Ben Goossen itu guru besar seni rupa dari Belgia. Itu terkenal banget. Ada Uli Ashburst, terus banyak. Ada teman kita Ricky Seegers di situ. Ya, itu di onex.com semua. Itu boleh dibilang fotografer top dunia itu ada hampir 70-80% semua ada di onex.com. Ya, di streetnya ada Tatsuo Suzuki, di fashionnya banyak. Pokoknya setiap genre ada di onex.com. Nah, ketika gue join di situ, mata gue mulai terbuka bahwa di luar genre yang selama ini gue foto-foto. Karena selama ini kan gue kalau motret model paling gue kasih outfit, kasih lampu yang bagus, jepret, that's it gitu. Ya. Tapi setelah gue ngelihat onex.com itu gue mulai terbuka. Oh ternyata foto konsep itu bisa macam-macam. Kalau gue ngelihat foto Peter Kemp itu dia bisa bikin foto sampai ribuan foto dengan ribuan konsep sekaligus gitu. Dia sampai ngelibatkan orang sampai 30 orang, 40 orang kayak DDRT gitu. Jadi nah dari situ gue mulai terbuka dan gue mulai coba-coba. Coba-coba itu kan butuh ide. Kadang-kadang kalau gue nggak bisa niru orang, terus gue terapkan plek, begitu aja gitu. Awalnya dulu gue sih begitu, jadi gue niru kayak dia, gue coba terapin gini. Tapi lama-kelamaan gue pikir, gue jadi nggak jadi diri gue nih, gitu. Akhirnya mulailah gue coba untuk explore lagi, coba observasi lagi, cari yang mana yang paling bagus, paling tepat buat genre yang gue tekunin ini gitu. Nah akhirnya ketemulah genre yang seperti stylenya gue ini gitu, konseptual kontemporari ini. Dan semua ide-idenya itu nggak melulu berasal dari fotografer lain, nggak juga berasal dari seniman tertentu, nggak. Jadi dari mana aja sekarang kalau gue dapetin, ya kayak misalnya contohnya konsep gue yang pingpong, itu kan gue memang dari SMP tuh gue pernah ikut masuk klub pingpong. Gue memang suka banget main pingpong gitu. Tapi gue pengen bikin satu konsep pingpong yang beda daripada yang udah pernah dibuat. Kalau lu boleh lihat, buktiin
konsep gue pingpong, cari di seluruh dunia belum ada orang yang bikin konsep pingpong kayak gue gitu. Konsep pingpong pakai helm, itu kan sebenarnya gue terinspirasinya sama Daft Punk. Jadi ada tahu kan lo Daft Punk, musik yang pakai helm. Nah gue ngeliat kok ini orang nggak pernah kelihatan mukanya pakai helm doang, tapi terkenal gitu. Nah, gue pengen seperti itu gitu. Akhirnya gue bikinlah satu konsep pingpong dan ternyata sukses banget. Dari konsep pingpong itulah gue akhirnya dinobatkan sebagai Creative Photographer of the Year dari SIPA. Ya, itu termasuk karya awal yang mulai. Enggak, itu udah karya ke sekian puluh kemudian gitu. Dan dari SIPA itulah, dari Siena itulah gue mulai mengenal lebih luas lagi dunia fotografi konseptual, konseptual kontemporari ini gitu. Itu gue dengan bangga banget bahwa di Siena itu gue jadi orang Indonesia pertama dan satu-satunya yang meraih gelar Creative Photographer of the Year dan masuk Hall of Fame gitu. Nah, tadi kan lu bilang karya-karya gue ini ternyata bisa jadi duit gitu. Itu benar. Bentar, nanti belum. Ya. Jadi jangan langsung ke duit dulu ya guys. Ya. Kita ngomongin dulu banyak hal karena jangan cuma duitnya aja. Bagaimana dia bikinnya juga itu juga menurut gua sangat menarik ya. Jadi kita lanjut yang lain dulu. Foto lu kebanyakan series. Iya. Ya. Jadi nggak pernah cuma single foto udah bercerita semua. Lu butuh beberapa foto untuk menceritakan. Itu kenapa dan apakah memang selalu gitu, nggak pernah single? Selalu gitu. Karena gue nganggap itu foto-foto gue tuh visual art ya. Jadi visual art itu gue anggapnya adalah telling story foto. Jadi satu telling story foto dan gue nganggap gue tuh satu imaginary storyteller gitu. Jadi kalau gue menceritakan ngedongeng sesuatu, itu nggak mungkin satu visualnya cuma satu image doang gitu. Makanya gue selalu bikin satu seri. Kalau seri gue misalnya pingpong, ya itu banyak seri tuh. Sebelum masukin arena, sudah ketika bertanding, setelah bertanding sampai ke shower, gue bikin tuh semua. Oh, ada cerita, ada urutannya. Ada urutannya, ada step-stepnya gitu. Waktu gue bikin tentang waktu pertama COVID 2019 meledak dulu, 2020 awal meledak. Itu gue diundang sama kurator dari China untuk pameran di China di Ancient City, aduh gue lupa nama kotanya itu, untuk menampilkan foto tentang COVID yang sesuai dengan style gue gitu. Makanya gue sampaikan, kan selama ini orang kalau ngomongin tentang COVID, kebanyakan foto-foto dokumenter atau jurnalistik kan. Orang lagi di rumah sakit, orang lagi di kuburan, dan lain sebagainya gitu. Itu foto tentang COVID gitu. Tapi apakah gue nggak boleh seorang konseptual fotografi mengekspresikan ide gue, gagasan gue tentang COVID? Why not gitu? Akhirnya gue bikin dan sukses. Pameran dihadirin sama ribuan orang. Gue menampilkan foto contemporary fotografi yang menampilkan tentang COVID gitu. Dan itu satu seri, semuanya gue bikin satu seri. Seperti ada yang seri gue Bianco gitu, itu gue bikin satu seri, yang putih semua itu. Itu ide awalnya sih cuma simple. Gue membayangkan gimana kalau dunia yang kita tinggali sekarang ini tanpa warna gitu. Jadi apapun yang lu lihat di depan lu itu nggak ada warnanya gitu. Nah makanya muncullah Bianco, itu dari bahasa Italia yang artinya putih. Ya, jadi muncullah ide itu untuk gue bikin seperti itu. Cuman implementasinya gimana? Ya macam-macam. Ada yang gue bikin lagi rame-rame, ada yang gue bikin dalam bentuk potret dan seperti itu. Yang menariknya, ya makanya ide-ide universal. Gue juga 2003 udah punya karya juga yang berpikiran tentang hidup di wild world. Cuman bedanya kalau lu kan putih semua. Kalau gue orangnya masih berwarna. Tapi semuanya putih. Motor putih, main biliar putih, semua gue cat putih. Saat itu lu nggak bisa dibikin putih karena lu nggak menggunakan digital manipulasi.
Kan gitu korelasinya. Kenapa gue bisa Dan bikin memang, kulit orang jadi white? dan Karena memang gue menggunakan digital manipulasi gitu. Idenya juga, ya makanya tiap fotografer kan untuk satu ide yang sama aja, dunia yang putih aja, pendekatannya bisa berbeda. Betul, Ya kan? betul. Ada yang kayak lu all white, ada yang gue ya nggak tahu apa keterbatasan Photoshop apa enggak, tapi orang-orangnya tetap berwarna, bajunya tetap berwarna, karena waktu itu gue foto fashion kan orang masih mau lihat bajunya. Betul. Tapi semuanya tuh, dan itu nggak ada yang Photoshop. Itu meja biliar apa gua cat semua. Makanya motor semua tuh dicat, itu makanya ngabisin cat banyak. Makanya gitu gini, ada setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Iya. Gua agree banget. 100%. Makanya menarik kan jadinya ininya. Tiap orang ada caranya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau as long as lu bisa bikin dengan cara seperti itu dan lu sukanya seperti itu, pengennya semua pengen buy real gitu. Ya why not gitu. Kenapa enggak gitu. Cuma kalau dalam perspektif gue sekarang gitu, kalau misalnya gue pengen nerbangin orang dan gue harus sediain satu sling dengan satu track tower gitu, bayangin nggak berapa cost yang harus gue keluarkan untuk mengimplementasikan ide gue seperti itu gitu, dibanding dengan gue yang cukup motret di studio, kemudian gue dilakukan digital manipulasi, hasilnya sama gitu, bahkan mungkin gue bisa lebih bagus gitu. Itu kira-kira behind the reason-nya gitu. Nah, biasanya dari sebuah ide sampai selesai digital imaging sampai selesai karya itu berapa lama tuh biasanya? Beda-beda. Kayak ide yang Bianco itu, idenya itu pertama muncul 2 tahun loh sampai terrealisasi. 2 tahun, bukannya 2 bulan, bukan 2 hari, 2 tahun. Jadi pertama gue muncul ide itu yang gue bilang dunia yang serba putih itu, yang nggak ada warna, colorless. Nah, gue coba untuk implementasikan. Kan pertama-tama pasti gue try error dulu dong. Try error nggak mungkin gue misalnya punya satu konsep, gue siapin, udah gitu gue foto jadi. No, nggak semua konsep bisa diterapkan seperti itu. Jadi gue waktu itu photoshoot yang Bianco itu sampai 3 kali photoshoot, gagalnya. Photoshoot pertama, karena gue yang susah tuh bikin putih kulit. Kulitnya. Kalau lu lihat foto gue itu bukannya monokrom loh. Orang kebanyakan salah kaprah dikira foto gue itu monokrom. Padahal bukan monokrom. Foto gue tuh bener-bener white, exactly white, white grayscale. White-nya jadi kulitnya tuh bener-bener dibikin white. Bukan. Jadi pertama-tama gue pengen bikin kulit white itu gimana sih? Gue pakai cat itu loh, cat pantomin. Iya. Semua model tuh gue putihin pakai cat pantomin. Begitu difoto kena lampu, belang-belang, kayak pulau-pulau gitu. Gagal. Nah, konsep kedua, gue pengen putihin pakai, gue bilang pakai itu lagi, pakai apa namanya? Tetap pakai cat pantomin, cuman ditimpa bedak lagi, putih gitu. Gagal juga. Akhirnya gue sampai di tengah keputusasaan, gue coba ngobrol dengan makeup artist gue. Lu punya nggak foundation kulit yang pucat? Nggak apa-apa ada warna kulit gitu. Karena yang penting rata ya. Yang penting rata. Iya. Itu kuncinya. Yang penting rata. Akhirnya dia bilang ya udah pakai foundation ini nih. Memang warnanya pucat banget. Iya. Kayak orang mungkin foundation mayat kali. Jadi buat dibikin pucat semuanya. Nah, baru sukses. Jadi itu foto yang ketiga. Jadi dari situ lu udah punya base-nya untuk memulai kan? Baru memulai. Nah, motret itu cepat. Eksekusinya cuma 1 hari. Kalau lu tanya berapa lama yang gue butuhkan dari sejak proses sampai digital manipulasi sampai foto jadi, ada yang gue kerjain cukup dengan 15 menit, ada yang gue kerjain sampai 3 jam, ada yang gue kerjain sampai 1 harian per foto. Gitu. Jadi beda-beda. Tergantung tingkat kesulitannya. Dan di antara semua yang paling sulit, jujur aja, pingpong tuh. Pingpong juga persiapannya cukup lama. Persiapannya 3 bulanan, sampai eksekusinya 6 bulan. Itu lama, pingpong. Oke, gue mundur sedikit. Bagaimanapun juga, gue bisa melihat karya lu tuh kan, Photoshopnya bisa dibilang jago lah. Ya. Lu belajar di mana tuh Photoshopnya? Otodidak. Otodidak. Dari sama 2010 itu, dari berapa? 2015
Enggak. 2005 gue udah mulai belajar Photoshop. Udah. 2005 gue udah belajar Photoshop. Jadi waktu abis gue motret tuh gue lihat kok foto gue kayaknya harus diedit nih dikit-dikit. Nah, gue mulai belajar Photoshop. Tapi makin kesini kok makin asik kayak gitu. Makin asik belajar digital manipulasi. Ya dari mana aja gue belajar. Beli bukunya, beli buku John Tevon. Dulu siapa sih yang kalau nggak belajar sama John Tevon, ya nggak? Gue nggak. Sorry bro John. Sorry. Tapi gue kenal dia. Gue juga kenal. Nah, jadi dulu gue buku John Tevon gue koleksi tuh. Sampai berapa banyak gue koleksi tuh. Gue Photoshop dari 93. Gitu ya? Photoshop 4. Iya, betul. Jadi begitu John Tevon muncul, ya gue bukannya jago, tapi kan basic tuh ya. Gue udah bisa basic. Sampai sekarang juga nggak jago. Gue cuman Photoshop sebatas yang gue perlu aja. Kalau gue perlu lagi, gue cari tahu lagi. Karena lu nggak terlalu butuh, gitu loh. Konsep lu tuh nggak terlalu membutuhkan advance Photoshop skill gitu. Sementara kalau gue butuh. Gue rasa ada semacam perbedaan zaman juga ya. Jadi ketika zaman gue itu, kalau lu bisa motret kayak gue dulu pernah punya ide, tapi sampai sekarang nggak kejadian. Ya itu karena gue nggak memakai pendekatan kayak lu. Iya. Jadi ide gue tuh kayak gue tuh dari 2002 bro. Bukan 2002, lebih lah. Pokoknya gue nonton film Vanilla Sky. Ya. Jadi Tom Cruise keluar, Times Square kosong. Iya. Dan di film itu memang Times Square disewa kosong. Bayar berapa juta dolar untuk ngosongin berapa jam. Jadi fotografer angkatan gue gitu loh. Zaman itu polanya begitu. Kita pengen ini. Nah, gue pengen motret fashion Jakarta kosong. Semua idenya udah ini. Gue motretnya pas Lebaran, Idul Fitri, orang sholat Id, gue motret. Itu Jakarta 99% kosong. Tapi nggak ada yang mau kerja. Ya, jadi kan kalau motret gitu biasanya buat majalah. Fashion editor libur, model susah. Jadi akhirnya hanya kenangan aja. Nah ini barusan kita lagi ngobrol gini, gue baru kepikiran. Kalau gue pakai pendekatan kayak lu, ya lagi Idul Fitri gue foto buat jadi nanti background. Tinggal gue masukin. Betul. Gitu loh. Betul. Cuman, ya makanya apa karena ya mungkin setelah kita ngobrol gini, lu bisa lihat nanti karya gue Jakarta kosong dengan fashion. Iya. Karena sebelum itu di ini gue adalah bagaimana memotret yang real. Ya, gue ada lagi ide banyak gue kadang-kadang. Cuman semuanya ya karena pendekatannya ya mungkin gue karena motretnya udah kelamaan kali bro ya. Iya, jadi gue ada ide lagi misalnya gue dari dulu pengen banget motret di Monas, di emasnya tuh. Jadi model berdiri angin ini, gue pernah lihat soalnya Monas dibersihin. Jadi ada stagger. Nah, gue minta izin sama ya Steknek lah apa siapa. Tapi gue pengennya real. Iya, bukan yang naikinnya drone foto nanti tinggal di ini. Iya, makanya dulu kan belum ada drone. Sekarang kalau udah ada drone, anything is possible. Lu bisa foto Monasnya doang, terus orang modelnya lu tempel. Kalau soal anginnya, windinya, lu bisa pakai blower segala macam. Jadi ide seperti itu gitu. Jadi dulu yang sekian puluh tahun lalu yang ide-ide yang nggak pernah diwujudkan. Dengan adanya bantuan sebenarnya bisa gitu. Kalau mau, ya kan tinggal keinginannya aja kan. Iya, cuma sekarang gini, ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang itu gitu loh. Betul. Jadi selama lu nggak kenalin, jadi lu cenderung untuk nggak nyukain gitu. Digital imaging, digital manipulasi yang jago tuh banyak banget. Banyak banget. Cuman umumnya mereka tuh cuman cut and tempel begitu doang. Gitu. Jadi nggak menjadi satu konsep yang utuh, big picture-nya bahwa lu ada satu konsep di behind integrasi di belakang itu gitu. Jadi mereka cuman ada ketemu toko foto kuda, lu ambil kudanya tempel gitu. Kadang-kadang lu nggak foto tuh kudanya, ngambil dari googling gitu. Dari mana googling, cutting tempel. Akhirnya segala rupa lu tempel kayak gado-gado, nggak jelas. Konsepnya apa nggak jelas. Lu cuman mau showing lu punya skill Photoshop. That's not me gitu. Terus kalau ide-ide dari kayak baju segala itu, nah ini itu dari lu apa lu ada fashion stylist atau bagaimana? Gue pengennya berharap seperti itu. Waktu gue bikin workshop di Bangkok, gue ini bener apa?
terkesima banget gitu dengan apa yang ada di Bangkok. Waktu itu gue pengen bikin satu konsep yang konsep itu Japanese samurai sama geisha gitu. Itu di hadapan puluhan orang di Thailand. Gue dikenalin sama organisernya, stylistnya. Jadi 2 hari sebelum hari H gue bikin workshop, si stylist datang ke gue. Lu mau konsepnya seperti apa? Gue tinggal di interview itu. Gue pengennya konsepnya orang kimono, ini gini samurai dan bla bla bla. Gue pengen foto orang Jepang apa baju perang orang Jepang yang tahun segini. You know what happened? Besokannya dia datang dengan bawa sampel yang mana yang lu pilih. Stylist seperti itu. Di mari bukan nggak ada loh, banyak. Cuma price-nya stylist mahal banget. Gila, lu tahu deh. Kalau orang di fashion pasti tahu deh. Gila tinggi banget men, gitu. Akhirnya yang alhasil gue demi cut budget ini, gue terpaksa harus apa-apa gue doing by myself. Gue dengan sendiri gitu. Kalau di Bangkok tuh udah kayak industri. Kayak industri. Jadi bukan kalau harganya kita udah kan nyari make up artist gampang. Telepon make up artist teman kita, lu bisa make upin nggak bisa? Oke. Tapi kalau stylist, waduh, susahnya minta ampun. Yang benar mahal. Bener. Jadi itu lo sendiri ya? Gue sendiri. Gue jadi aprak-aprak tuh ke baju lu bikin apa beli? Ada yang gue bikin, ada yang gue beli. Tapi ya thank God ya sekarang kan ada ini tuh, ada kayak Tokped dan lain sebagainya. Jadi gue sekarang begitu ketolong tuh, gue nggak perlu harus ke aprak-aprak ke Tanah Abang, ke Mangga Berdua aja, cukup pakai di Tokped, cari gue ada gitu. Jadi gue bisa kirim. Itu kebantu banget gue, terus terang aja. Gitu. Jadi gue cari, dapet gitu. Lu setahun kira-kira keluarin karya berapa judul ya? Nggak nyampe 10. 10 mah banyak banget lagi loh. 10 hampir sebulan sekali udah. Iya. Sebenarnya sekarang tuh banyak ide yang bisa harusnya gue udah eksekusi dari berapa bulan kemarin gitu. Ini pandemi ini benar-benar bikin kacau semua nih schedule nih. Ada yang ininya bisa, ininya nggak bisa, modelnya nggak bisa. Ada tempatnya yang nggak bisa. Ini jadi macam-macam kita harus nyesuaiin, ini susah banget. Kayak gue besok. Tapi lo masih butuh modelnya untuk ada di tempat itu juga. Nggak harus. Bukannya lo tinggal misalnya lapangan tenis, lo motor lapangan tenisnya sendiri. Oh iya. Ini. Iya. Ya modelnya kan nanti di studio aja. Studio. Nggak harus hari yang sama. Iya. Tapi kan ada konsep yang gue pengennya di studio aja gitu. Jadi nggak perlu harus pakai background dari luar kan. Gue udah bilang tadi, jadi ada bagian-bagian yang cukup gue foto di studio aja, cukup nggak perlu di mana-mana. Ada. Kayak foto gue yang Bianco itu gue nggak perlu kemana-mana loh, backgroundnya putih doang. Cuma studio ya? Iya, gitu. Jadi beda dengan yang pingpong. Nah, gue cerita pingpong nih. Gue tuh cari cari di mana stadion pingpong yang kayak gue mau, nggak ada. Yeah. Di dunia juga nggak ada tuh stadion atau meja pingpong kayak gue tuh nggak ada gitu. Akhirnya gue coba untuk cari ke tukang diorama, bikin yang, tahu kan diorama yang bikin market kecil itu, yang suka bikin market bangunan. Nah, gue coba bayar, lu bisa nggak bikin meja pingpong? Gue sketch, gue gambar, lu bikin meja pingpong kakinya kayak kan bulat gitu kan? Kakinya bulat gitu kan? Gue pengen kayak gini nih meja pingpongnya gitu. Akhirnya dia minta waktu seminggu, dikirim sampel ke gue. Jelek banget kan, kasar. Begitu udah gue foto, aduh jelek banget. Tahu nggak apa yang ada? Gue akhirnya pergi ke toko tempat handicraft. Gue beli styrofoam yang kakinya melengkung gitu. Styrofoamnya bulat. Gue pelah 2 jadi kaki gini. Terus atasnya gue pakai polyboard triplek board gitu, kecil. Udah gue foto aja di meja kantor gue, foto cekrek. Lu bikin sendiri akhirnya? Gue bikin sendiri akhirnya. Jadilah meja pingpong gitu. That's meja pingpong the only one. Kalau gue bisa bikin patennya mungkin bisa gue bikin paten. Karena itu meja pingpong yang gue punya. Lu cari di seluruh dunia juga nggak ada. Karena gue tahu persis. Karena lu nggak akan ketemu karena gue yang bikin sendiri gitu. Gitu loh. Jadi ya itulah apa namanya? Jadi yang paling susah seri meja pingpong itu? Meja pingpong. Itu termasuk digital manipulasinya juga sampai layernya tuh sampai di atas 300 layer gitu. Serius, itu lama. Ngedit aja berhari-hari itu, lama banget. Satu seri itu lo biasanya minimal berapa foto, maksimal berapa foto yang pernah lo ini?
Kalau dari lo nya kan pasti nggak pernah ada batasan kan? Nggak ada batasan. Mengalir aja kan? Tapi Nggak ada batasan. selama ini minimal berapa, terus maksimal berapa yang pernah lo? Gua kalau minimal itu paling nggak 5 foto. 5 ya. 5 foto. Tapi season pertamanya. Jadi gue pertama bikin tuh selalu pakai ada season-seasonnya. Jadi batch pertama gue selalu bikin rata-rata kurang lebih 5 foto. Kenapa gue bikin 5 foto? Karena umumnya lomba-lomba foto internasional itu kalau kita masukin ke dalam bentuk seri, minimal mintanya requirednya 5. Gitu. Jadi gue bikin 5 foto. Nanti bisa aja 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian ketika gue muncul ide baru, gue bikin lagi tuh batch keduanya gitu. Jadi nanti gue gabungin bisa jadi 10 foto. Jadi dalam satu foto itu perjalanannya kayak pingpong yang udah gue kerjain tahun 2019 sampai sekarang 2020 udah jadi udah 3 tahun kan. Sampai detik ini, sampai tadi siang tuh gue masih ngerjain tuh the new pingpong dengan new color gitu. Berasa nonton Netflix dong ya? Iya. Iya. Ada season-season ya. Ada season-season ya. Betul. Lanjut. Jadi yang Lanjut. masih penasaran, tunggu season kedua. Iya, gitu. Menarik, Jadi, menarik. Gue senang bikinnya begitu. Jadi karena ada ide baru, gue selalu bikin yang baru. Contohnya warna nih, warna-warna yang waktu pertama kali Squid Game keluar kan, banyak tuh teman-teman gue pada WA, pada ini gue. Itu Squid Game niru fotonya Om Abe ya gitu semua bilang. Padahal gue 1 tahun sebelum Squid Game rilis, gue udah bikin foto-foto kayak gitu, warna-warna kayak Squid Game gitu, warna-warna catchy gitu. Nah, makanya ketika Squid Game rilis, orang pada nanya, itu Squid Game kayaknya niru fotonya Om Abe deh gitu. Pada bilang begitu. Padahal sih nggak sampai ke situ gitu maksudnya. Cuman memang ya namanya ide itu universal kan. Betul, betul. Oke, berarti langsung nih yang ditunggu teman-teman. Menghasilkan uang. Jadi ya biasanya kan orang konseptual ya kayaknya kesannya kan suka-suka aja gue mau tema ini mau apa, tapi ntar ya kepuasan pribadi. Nah, tapi kalau lu menghasilkan uang, nah ini yang teman-teman banyak pengen tahu nih. Gini, ketika lu jual foto, khususnya ke dunia internasional ya, itu ada 2 macam. Satu dalam bentuk satu art print. Jadi foto itu dibikin seperti lukisan. Jadi foto itu dicetak besar, di frame, ditaruh di galeri. Satu bentuk art print. Satu lagi bentuk stok foto. Stok foto ini yang paling banyak digeluti sama banyak orang. Stok foto itu seperti di Getty Image, di stockfoto.com. Nah, stok foto ini lu nggak fotonya boleh sembarangan. Lu nggak perlu pakai konsep, pokoknya namanya stok foto gitu ya. Lu mau foto sedotan, mau foto gelas, mau foto air, mau foto apapun bebas gitu. Jadi without konsep lu bisa motret, udah gitu lu kirim ke stok foto. Cuman stok foto itu lakunya per foto itu kecil banget, men. 0,25 dolar. Makin lama makin mengecil. Dulu 15 tahun yang lalu mungkin masih $2, $3. Makin kesini 0,0 gitu. Terus udah gitu, kalau lu nggak punya foto lebih dari 20.000 piece di stockfoto.com itu atau di Getty Image, lu nggak dapetin apa-apa, men. Jadi kalau lu minimal baru kerasa dapatnya duit itu ketika lu punya stok foto dimasukin ke sana di listing itu kira-kira 20.000 foto. Lu baru berasa tuh tiap bulan bisa dapat $200, $300, $500 gitu. Kalau lu udah nyimpen 20.000 foto. Tapi kalau lu cuman di sana baru punya 200 foto, 300 foto, forget it. Kecil banget, men. Kecil banget. Mungkin dipakai buat ngopi juga udah habis gitu. Jadi nothing. Nah, beda dengan art print foto. Nah, kalau lu tanya, dari mana sih kok lu bisa jual art print di internasional gitu? Nah, jembatan gua adalah tadi lomba foto internasional. Jadi waktu tahun 2016 waktu gua juarain di satu lomba foto di Prancis namanya PX3 sama IPA di Amerika. Itu gue tiba-tiba ada agensi besar, boleh dibilang terbesar di dunia. Dia punya 200 galeri lebih di seluruh dunia. Dulu di Indonesia ada di Pacific Place, tapi sekarang udah tutup. Nah, tiba-tiba agensinya ngontak gue. Talent scoutingnya ngontak gue gitu. Mau nggak foto lu yang juara di lomba ini di selling ke dia eksklusif, kontrak 5 tahun dengan nilai
bla 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 dan sebagainya gitu. Gila men. Orang mau masuk ke situ, lu ngirimin email sampai bongkok, pengen minta foto lu di listing, nggak dijawab email lu, even nggak dijawab sama mereka gitu. Tapi ini mereka justru email gua untuk minta. Karena menang lomba. Karena jadi, menang lomba gitu. Udah punya semacam apa legitimasi lah. Betul. Nah, lomba gue itu yang gue menang itu bergengsi, bergengsi banget. Nah, terus akhirnya mereka jadi kirimin draft kontraknya sama gue, kontrak eksklusif 5 tahun. Tahun ke depannya gue menang lagi lomba, kontrak lagi. Sekarang gue udah punya 3 kontrak eksklusif. So 5 tahun for 15 years. Gue tuh bisa terimain passive income. Imagine loh. Tiap bulan gue nge-doing nothing, foto-foto gue bisa ngasilin ribuan euro, ribuan dolar. Gue nggak ngerjain apa-apa gitu. Dengan hanya ngirimin 4-5 foto ke mereka, foto gue bekerja untuk gue. Dan itu amazing sekali. Nilainya itu ribuan dolar. Mereka jual printnya gitu. Mereka jual print ya? Itu pakai nomor nggak sih? Biasanya kan kayak 1/20, ada batas gitu nggak? Ada. Jadi yang terbesar itu mereka jual ukuran 2 meter kali 120 lah, kira-kira 140 gitu. Gede banget. Jadi udah kayak lukisan. Mereka jual kayak lukisan. Jadi amazingly tuh foto gue tiap bulan bisa laku di atas 100. 150 frame, 170 frame. Satu frame aja kalau mereka jual rata-rata sekitar 300 sampai 600 dolar, lu bisa bayangin berapa money yang didapat. Dan gue dari situ cut half misalnya. Untuk royalty fee buat dibayar ke gue itu misalnya cuma separohnya. Itu pun udah gede banget nilainya gitu. Itu benar-benar surprise banget. Apalagi di kala pandemi gini, orang susah banget nyari kerjaan, tiba-tiba gue dapat passive income dari seperti itu gitu. Jadi breakthrough-nya melalui lomba. Dari lomba. Karena kalau if you going langsung ke galeri, nggak bakal masuk. Nggak bakal masuk. Even semua orang udah tahu kok itu company gedenya itu banyak orang udah tahu. Ada teman gue yang ngirim email sampai berpuluh-puluh kali, boro-boro dibales pun nggak gitu. Jadi nggak gampang untuk masuk ke situ. Kalau lu nggak recognize, karya lu nggak di-recognize sama mereka gitu. Nggak bakal. Jadi berapa foto yang listing di galeri itu? Ada 3 galeri. 3 kontrak, bukan 3 galeri, 3 kontrak. Kalau foto gue didistribute ya ke 200 galerinya mereka. Jadi ada yang di Manila, ada yang di Hong Kong, ada yang di Singapura, ada yang di Milan, ada yang di Napoli, ada yang di Swiss, di Basel, di mana-mana di seluruh dunia gitu. Oh, galerinya apa? Internasional gitu. International gallery. Apa jadi nama mereka galerinya? jual, Nama galerinya? Yellow Corner. Yellow Corner. Jadi dalam khususnya 2 tahun terakhir ini ya, sejak pandemi, gue lihat karya-karya dengan style seperti gue ini banyak udah mulai diterima sama masyarakat Indonesia. Jadi gue seneng banget ketika gue kemarin pameran kerjasama dengan Isa Art. Foto gue nggak murah, harganya puluhan juta, dan itu laku. Jadi udah ada orang Indonesia yang berani beli harga foto yang cuma ukuran 120 kali 120, harganya di atas 20 juta gitu. Orang berani beli. Di Indonesia udah ada orang yang berani beli itu gitu. Jadi artinya kan orang udah mulai appreciate sama karya foto seni. Udah bisa sejajar sama lukisan sama lukisan. Exactly ya, gitu. Menarik, jadi gue seneng banget gitu. Jadi waktu gue kemarin ditarik jadi salah satu artis di Isa Art, gue seneng banget. Isa Art itu kan boleh dibilang nama yang bonafit banget di kancah persenian di Indonesia. Jadi satu foto laku berapa? 25 juta. 25 juta. Satu foto laku 25 juta. Oke. Ini menarik banget sih. Ya, makanya di Indonesia. Tapi baru satu, apa udah banyak? Udah banyak. Udah banyak. Dan setelah pameran itu ada beberapa public figure yang namanya gue nggak bisa sebut ya, tapi itu orang terkenal. Beli jadi ngelihat Instagram gue dan dia pengen fotonya seperti itu gitu. Dan dia berani bayar mahal puluhan juta juga untuk foto-foto gue yang dicetak gitu. Jadi gue sekarang mempercayakan pada Isa Art untuk jadi agensinya gue untuk ngejual karya-karya gue gitu. Jadi gue nggak beda, jadi gue lebih senang dibilangnya visual artist ya daripada fotografer. Cuma karena gue menggunakan kamera sebagai medium utama gue, jadi otomatis gue nggak bisa terlepas dari
apa namanya attachment fotografi otomatis gitu. Cuman gue lebih prefer untuk menyebutnya gue sebagai visual artist daripada fotografer gitu. Kalau buat gue pribadi gitu. Nah ini pertanyaan terakhir adalah bagaimana saran-saran lu buat fotografer yang ngeliat lu dan terinspirasi kan, pengen motret kayak lu, pengen bisa menang lomba. Nah itu kira-kira apa ini lo tips buat mereka? Gini, gue sih nggak ada tips khusus ya. Jadi karena gini, tiap orang tuh punya, kalau gue ngistilahkannya tiap orang punya cangkir kopinya sendiri-sendiri gitu. Jadi tiap orang punya gaya dan caranya sendiri untuk meraih dia punya impiannya gitu. Tapi kalau yang boleh gue sarankan, lu jangan pernah berhenti untuk coba walaupun gagal. Terus gue ngutip satu apa namanya, quote dari Steve Jobs, stay foolish, stay hungry gitu. Jadi tetap lu harus selalu nganggap diri lu bodoh sehingga lu akan terus belajar lagi dan stay hungry, bahwa lu lapar dengan segala sesuatu, dengan teknologi, dengan kemajuan-kemajuan fotografi, dengan ilmu-ilmu. Jadi lu selalu stay hungry untuk itu semua gitu. Jadi gua selalu sarankan gitu, lu jangan pernah berhenti untuk mencoba. Itu yang paling utama. Kalau lomba ikut yang di luar aja, apa gimana? Iya, kalau gue sih lebih prefer kalau gue ya di luar, karena hadiahnya jauh lebih gede. Tapi kalau ikut lomba di luar itu bayar kan ya? Apa? Ada yang free, ada yang berbayar. Ada yang free, ada yang berbayar, dan gue udah merasakan manfaat, price yang gue terima itu gede banget gitu. Gede banget. Ya guys, jadi jalannya tadi nembus galeri ya, bisa mendapatkan passive income karena foto-foto kalian bisa udah dijual di galeri itu, kalian tinggal terima pemasukannya aja. Tapi untuk tembus itu ya harus mencari pengakuan-pengakuan internasional. Betul. Yaitu dengan rajin mengikuti lomba. Betul. Ya kayak gue aja nggak pernah ikut lomba ya nggak bakal menang ya. Nah, ini belajar dari ahlinya lomba nih. Ya karena fotografer lomba banyak di sini, tapi kebanyakan masih lokal-lokal aja gitu ya. Jadi kalian mulai harus lebih ngelirik pasar di luar juga. Terima kasih banget nih, Bro HB. Banyak ilmu yang bisa disampaikan buat teman-teman. Seperti biasa, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Ya karena akan sangat membantu channel ini. Dan semoga tayangan ini banyak memberikan inspirasi buat kalian. Sampai ketemu di episode mendatang. Bye.